Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 1. Boom, boom. Tiba-tiba, dengan 9 suara yang mengejutkan, 9 silinder raksasa di totem kekuatan ilahi bergegas keluar dari totem dan membombardir formasi pertahanan yang hebat. Segera, formasi besar di gerbang kota meledak. Bagaimana bisa seperti ini? Marsekal di menara gemetar ketakutan, dan para jenderal di belakangnya pucat dan putus asa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan menerobos parit dengan begitu mudah. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa hancurnya perisai besar berarti mereka tidak jauh dari kematian. Nenek adalah beruang, berikan padaku. Raja beruang naga Tianluo seluas 10.000 kaki persegi adalah yang pertama menanggung beban, menghancurkan palu raksasa, Bang. Saat itu menghancurkan gerbang kota, itu mengangkat sepasang palu raksasa ke langit dan menyapu menara. Kamu orang tua sialan, barusan berani memarahi tuanku, aku membunuhmu. Raja beruang naga Tianluo memancarkan aura tirani dari binatang yang saleh, dan dia menginjak-injak ratusan jenderal sampai mati dengan satu kaki. Pada saat yang sama, dia mengangkat palu raksasa dan membanting marsal alam dewa atas di bawah. Kecepatannya sangat cepat sehingga marsal para dewa tidak bisa mengelak. Tidak, ledakan. Jeritan marsal berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya dipalu menjadi sampah. Pada saat ini, Tuoba Yingying di luar gerbang kota, memegang pedang ilahi, mengarahkan pedang ke gerbang kota, dan suara dingin terdengar. Seluruh tentara mendengarkan perintah itu dan mulai membantai kota. Biarkan orang-orang yang baru saja mempermalukan komandan ini tidak mati. Mengikuti perintah Tuoba Yingying, tentara Hongmeng mulai mengalir ke kota Zhang Fengqi seperti air pasang. Di kota Angkatan Udara Zhang, ada lebih dari 50 juta tentara, kebanyakan dari mereka terbang ke udara dengan ekspresi panik, dan terbang menuju kedalaman kota, mencoba melarikan diri dari celah alam dewa dan kembali ke alam dewa kekacauan. Ada puluhan juta tentara, kaki mereka gemetar di tanah, dan mereka terus bersujud dan berteriak. Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, tolong maafkan aku. Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, kami menyerah. Tuan Komandan, kami tahu bahwa kami salah, kami seharusnya tidak memarahimu, dan tolong angkat tanganmu untuk hidupmu. Tuan Komandan, maafkan aku. Petik 2 petik 2. Dengan permohonan dari tentara kota Zhang Fengfeng yang melekat di telinganya, Tuoba Yingying melakukan tendangan voli ke kota selangkah demi selangkah, memegang pedang ilahi. Dia tampak sangat dingin dan acuh tak acuh, dan memerintahkan, bunuh semua orang ini untuk komandan ini. Mengikuti perintah Tuoba Yingying, gelombang pasukan Hongmeng menelan para prajurit berlutut dan memohon belas kasihan, dan setelah mereka mengusir mereka ke kepunahan, mereka segera membunuh tentara yang melarikan diri ke kedalaman kota. Langkah Dewa Hongmeng. Bayangan Tan Yun di kehampaan sering berkedip, dan dalam beberapa tarikan napas, dia melakukan tendangan voli ke celah alam dewa di kedalaman kota Angkatan Udara Zhang. Dia membalikkan punggungnya ke celah besar di penghalang, menatap pasukan Zhang Fengcheng yang telah melarikan diri ke arahnya, dan suara-suara musuh yang menghinanya tetap ada di benaknya. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, dan matanya mengamuk. Pasukan lebih dari 40 juta orang, memandang Tan Yun dalam kekosongan di depan, tiba-tiba berhenti terbang ketakutan, dan pada saat ini, di langit di belakang, pasukan Hongmeng mengejarnya. Seorang wakil marsal yang memimpin, menatap Tan Yun, segera berlutut dalam kehampaan, dan berkata, Tuan Dewa Leluhur Hongmeng, kami menyerah, tolong maafkan aku. Baru saja kamu mempermalukan Lao Su, jika Lao Su mengampuni kamu sekarang, itu bukan Tan Yun. Tan Yun berkata dengan tajam. Zixin, Binger, bunuh aku. Itu tuannya. Dengan suara dingin dan menyenangkan, bayangan biru es keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, dan Binger tiba-tiba berubah menjadi nyala es setinggi 1 juta meter, seperti gelombang langit. Pasukan musuh di depan tertelan. Ah, dingin sekali. Melarikan diri. Petik 2 petik 2. Dalam tangisan serak, pasukan musuh bubar, tetapi pada saat ini, napas dingin Hongmeng Bingyan telah menyelimuti jutaan prajurit sihir. Prajurit ajaib ini hanya dalam napas dingin, dan mereka telah berubah menjadi ketiadaan. Patung es. Segera, Hongmeng Bingyan menelan jutaan tentara yang berubah menjadi patung es. Dalam sekejap mata, para prajurit ini melebur menjadi ketiadaan, seolah-olah mereka tidak pernah muncul dalam kehampaan. Tidak, apa, pada saat ini, api harmoni, yang sama dengan Dewa Leluhur Harmoni Bingyan,
mengebor dari telapak tangan kanan Tan Yun dan berubah menjadi raksasa setinggi jutaan kaki, dan membakar seorang prajurit terkenal hingga kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam 3 napas, api Hongmeng dan api es Hongmeng telah memusnahkan puluhan juta musuh. Pada saat ini, 20 juta tentara para dewa yang tersisa telah dikelilingi oleh tembakan tentara Hongmeng dari kepanikan yang melarikan diri dari langit. Tidak ada keraguan bahwa mereka lemah dan menyedihkan menghadapi tentara Hongmeng. Bunuh. Bunuh mereka semua. Membunuh. Petik 2 petik 2. Tentara Hongmeng mengucapkan teriakan memekakkan telinga, memegang pedang ilahi dan tombak ilahi, menembak dan membunuh lebih dari 20 juta musuh. Pompa, lempar, wow, buk, buk. Pada saat ini, darah memercik ke langit di atas kota Zhang Fengfu, dan mayat itu jatuh. Pada saat berikutnya, tanah kota angkatan udara Zhang, darah mengalir ke sungai, tulang seperti gunung. Dalam waktu singkat berikutnya, semua prajurit di kota angkatan udara Zhang tidak akan pernah selamat. Tan Yun memandang Ying Ying dan berkata dengan suara yang dalam, Ying Ying, setelah pergi ke kota militer berikutnya, saya akan menyingkat citra memori tentang apa yang terjadi di sini untuk dilihat orang-orang di kota militer lain. Biarkan mereka tahu konsekuensi dari tidak menyerah dan mempermalukan pasukan Hongmengku. Tuoba Ying Ying mengangguk dan berkata, kakak yang baik. Iya, kamu pergi ke kota militer berikutnya dulu. Setelah aku mengisi celah para dewa di sini, aku akan pergi menemuimu, kata Tan Yun. Tuoba Ying Ying menjawab, dan kemudian berbalik untuk melihat pasukan Hongmeng dan berkata, seluruh pasukan pergi ke Sensu, dan menuju ke kota militer berikutnya. Mendengar itu, komandan tentara masing-masing mengorbankan Sensu, membawa pasukan besar lebih dari 18,1 miliar, melaju keluar dari kota angkatan udara Zhang yang tangguh, dan menghilang di ujung langit. 4 tahun telah berlalu. Hari ini, pasukan Hongmeng Tan Yun telah menembus 56 kota militer di Chaos God Realm. Jumlah pasukan musuh yang menyerah mencapai 2 miliar. Hari ini, pasukan Hongmeng Tan Yun telah meroket dari 18 miliar menjadi 20 miliar. Pada saat yang sama, tentara Hongmeng di pihak Xuan Yuanrou dan Yuyan telah menembus 30 kota militer di alam dewa asal. Bersama dengan pasukan musuh yang menyerah, tentara Hongmeng kini telah mencapai 21 miliar. Xuan Yuanrou mahir dalam pil, formasi, peralatan, dan jimat. Kecuali kota militer tempat alam dewa Si Yuan kembali, dia menerobos formasi pertahanan kota militer lainnya yang tidak kembali. Dan Ling Tong juga akan mengisi celah di penghalang alam dewa asal di kedalaman kota militer yang telah ditembusnya, mengisinya dengan kristal dewa luar angkasa. Waktu terbang seperti anak panah, dan 3 tahun lagi berlalu. Tentara yang dipimpin oleh Xuan Yuanrou dan Yuyan akhirnya merebut kota militer terakhir. Dari alam dewa Si Yuan, tentara Hongmeng yang dipimpin oleh kedua wanita itu telah meroket hingga 24 miliar. Setelah itu, kedua wanita itu memimpin pasukan Hongmeng ke alam dewa Si Yuan, dan mereka mulai menyerang kota seperti bambu patah, melaju lurus, dan menyerang di luar kota dewa Si Yuan. Dan Ling Tong juga mengisi celah alam dewa di kota militer terakhir alam dewa Si Yuan. Dengan kata lain, hanya orang-orang dari alam abadi Si Yuan dan alam dewa kekacauan yang dapat mencapai kota dewa Si Yuan dari alam dewa Si Yuan melalui teleportasi, arai, dan orang-orang di tempat lain tidak dapat memasuki alam dewa Si Yuan. Pada saat yang sama, kota Dewa Si Yuan, rumah Dewa Si Yuan. Di halaman belakang mansion, ada hutan bambu ungu seperti lautan ungu. Di hutan bambu, langit dan bumi dikelilingi oleh para dewa, dan pemandangannya sangat indah. Di kedalaman hutan bambu ungu, ada paviliun antik. Di luar paviliun, seorang lelaki tua berambut abu-abu sedang memancing dengan santai dan elegan. Jika Tan Yun dan Xuan Yuanrou ada di sini, mereka pasti akan mengenali lelaki tua itu. Karena di masa lalu upacara ulang tahun panjang Li Xiyin dan Li Ximin, lelaki tua itu mengikuti Gong Zihan, yang masih menjadi sumber tertinggi pada saat itu, ke kuil Hongmeng. Pada saat itu, lelaki tua itu berada di alam dewa, dan dikenal sebagai Dewa Bangau Awan. Dan sekarang dia sudah berada di ranah Dewa Leluhur, dan dikanonisasi sebagai Dewa Leluhur Yunhe oleh Raja Leluhur Asli. Tidak diragukan lagi, kecepatan kultivasi Dewa Leluhur Yunhe mengejutkan Raja Si Yuanzu, dan pada saat yang sama, dia juga pelayan Raja Si Yuanzu yang paling setia. Sekarang leluhur Raja Si Yuan, Sun Xuanqi tertua, dan setan besar bersekutu untuk menyerang alam Dewa Hongmeng, dan orang yang bertanggung jawab atas alam Dewa Si Yuan adalah Dewa Leluhur Yunhe. Tuan,
Sesuatu telah terjadi. Dengan suara panik, seorang pemuda berjubah putih bernama Zhou Tian, yang berada di alam dewa, terbang dengan cemas. Diam. Leluhur Yunhe mengacungkan jari ke arah Zhou Tian dan berkata dengan suara rendah, Tianer, pelankan suaramu, ikan akan ditakuti olehmu. Juga, apakah kamu lupa apa kamu seorang guru? Seorang pria maskulin, jika dia tidak terkejut dengan tanah longsor, dia harus tenang dulu apapun yang terjadi. Hanya ketika hati tenang, kita bisa menghadapi kesulitan dengan pemikiran terbaik. Mendengar ini, Zhou Tian menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, guru mengajarkan bahwa muridnya akan mengingatnya di dalam hatinya. Yah, itu benar. Dewa leluhur Yunhe berkata dengan hehe sambil tersenyum, Tianer, mari kita bicara tentang apa yang terjadi. Kata-kata Zhou Tian selanjutnya membuat senyum di wajah dewa leluhur Yunhe menghilang. Zhou Tian berkata dengan jujur, kembalilah ke guru, 24 miliar tentara Hongmeng penuh telah menyerang, dan sekarang para prajurit mendekati kota. Sekarang di luar kota Dewa Siyuan. Mendengar ini, pancing di tangan leluhur Yunhe jatuh dari tangannya, dia tiba-tiba bangkit, matanya melebar, matanya yang berlumpur menunjukkan 7 titik keterkejutan dan 3 titik keraguan. Dia baru saja mengajari murid-muridnya untuk tidak terkejut jika terjadi tanah longsor, tetapi pada saat ini dia terlihat sangat terkejut. Apa yang kau bicarakan? Dewa leluhur Yunhe gemetar, tentara Hongmeng turun ke kota, bagaimana ini mungkin? Tuan, itu benar. Zhou Tian yakin. Oke, lihat gurumu. Nenek moyang Yunhe memiliki rambut putih berkibar, dan kesadaran tak terlihat dengan cepat meluas keluar kota Siyuan. Hanya dalam 3 napas, dia menemukan melalui indera ilahinya bahwa Xuan Yuanrou, yang juga berada di alam dewa leluhur bersamanya, dan alam dewa leluhur yang tidak dikenal, berdiri tegak dan ramping di luar kota, tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Leluhur Yunhe menarik kembali kesadarannya, ekspresinya sangat serius, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja leluhur yang kacau, dan iblis besar menyerang alam dewa Hongmeng. Bagaimana musuh alam dewa Hongmen muncul di sini? Mungkinkah leluhur bukan lawan dari alam dewa Hongmeng? Mereka telah terbunuh. Memikirkan hal ini, dewa leluhur Yunhe memandang Zhou Tian dan memerintahkan, pergi ke kuil jiwa cahaya dan lihat apakah lampu kehidupan leluhur dewa dan komandan tentara mati. Tuier patuh. Zhou Tian menghilang begitu saja setelah menerima pesanan. Setelah Zhou Tian pergi, dewa leluhur Yunhe sedang terburu-buru. Jika tuan leluhur dan yang lainnya telah jatuh, maka kota dewa asal tidak dapat dipertahankan. Tidak lama kemudian, Zhou Tian melakukan tendangan voli di depan dewa leluhur Yunhe, dan berkata dengan hormat, Tuan leluhur dan para komandan tentara memiliki lampu kehidupan yang sangat kuat. Mendengar ini, leluhur Yunhe diam-diam menghela nafas lega, dan ada sentuhan pencerahan di matanya yang keruh, saya mengerti untuk guru. Tuan, apa yang Anda lihat? Zhou Tian bertanya. Leluhur Yunhe berkata, jika guru tidak salah menebak, Tan Yun, Xuan Yuanrou dan yang lainnya harus dibagi menjadi 2 kelompok, mengambil keuntungan dari Raja Leluhur Kekacauan, dan Iblis Besar untuk menyerang alam Dewa Hongmeng dan pergi dengan terkejut ke alam Dewa Hongmeng. Lalu, wanita Xuan Yuan gentel dari alam Dewa Leluhur datang untuk menyerang alam Dewa asal kita, dan Tan Yun harus memimpin pasukan Hongmeng lain untuk menyerang alam Dewa Kekacauan. Juga, saya menemukan untuk guru saya bahwa di tentara yang dibawa Xuan Yuanrou, ada banyak marsekal dan wakil komandan yang merupakan jenderal dari sumber asli kami yang menjaga benteng perbatasan. Dengan cara ini, benteng perbatasan alam dewa asal kita telah hilang. Jika mereka diizinkan untuk merebut kota dewa asal, maka alam dewa asal kita akan benar-benar berakhir. Mendengar ini, wajah Zhou Tian menjadi pucat, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Leluhur Yunhe menyipitkan matanya sedikit, jangan panik. Pertama-tama, jika kamu tidak percaya pada musuh, kamu dapat menembus pertahanan yang hebat. Kedua, bahkan jika itu terbuka, saya percaya diri sebagai seorang guru, berpikir bahwa kekuatan guru itu cukup untuk membunuh wanita lain dalam roh leluhur Xuan Yuanruan. Tidak peduli apa, sebagai seorang guru, Anda harus mempertahankan kota Siyuan, dan ketika leluhur melihat konspirasi Tan Yun, mereka akan kembali untuk menyelamatkan. Setelah mendengarkan, Zhou Tian mengangguk dan berkata, Tuan masuk akal. Pergi, temani sebagai guru untuk menemui mereka. Mitos leluhur Yunhe, wajahnya naik ke udara dengan ekspresi suram, muncul di langit di atas Siyuan Divine Mansion,
lalu berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat ke arah gerbang kota. Pada saat ini, leluhur Dewa Yunhe yakin bahwa bahkan jika dia memilih Xuan Yuanrou dan Yuyan, dia akan menang. Jika dia tahu bahwa Xuan Yuanrou adalah reinkarnasi dari mantan kepala klan roh, dia tidak akan berpikir begitu. Tidak ada keraguan bahwa Yuyan dan Xuan Yuanrou adalah raja dari kakek nenek kecuali Tan Yun. Apakah keduanya memiliki kemampuan untuk melompati kakek pertama? Kedua putrinya tidak tahu, lagi pula, mereka tidak pernah dipromosikan menjadi kakek. Saya tidak tahu seberapa kuat saya, dan saya tidak tahu seberapa kuat raja leluhur pertama. Di luar kota Dewa Xiyuan, Xuan Yuanrou menutup matanya dan melepaskan kesadaran ilahinya, menutupi seluruh formasi pertahanan. Dia mengerutkan kening, jelas merasa merepotkan tentang melanggar formasi. Bagaimana kabar Suster Ruer? Yu Yanbei berkata dengan ringan, dan suara Tian Lai terdengar. Xuan Yuanrou tidak membuka matanya, dia melepaskan kesadarannya untuk mengamati formasi, dan berkata, meskipun saya memiliki beberapa petunjuk, saya belum menemukan cara untuk memecahkan formasi. Jangan terburu-buru, perhatikan perlahan, kakakku percaya padamu, kata Yuyan. Pada saat ini, leluhur Yunhe terbang ke menara di langit. Kota Dewa Xiyuan, penguasa alam tertinggi, Guo Tongtian, buru-buru membungkuk dan berkata, saya telah melihat dewa leluhur Tuan Yunhe. Iya, setelah dewa leluhur Yunhe mengangguk, dia menatap Xuan Yuanrou dan berkata tanpa senyum, Xuan Yuanrou, jangan sia-siakan usahamu. Formasi ini adalah raja leluhur kita, tolong kirimkan ke ayah dari raja leluhur kekacauan. Cucu tertua adalah kekuatan alam semesta terakhir. Formasi ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya di alam semesta saat ini. Kamu tidak bisa menghancurkan parit. Dewa leluhur memberitahu Anda bahwa kecuali Anda menyerang dengan paksa, Anda dapat membuka, tetapi tidak ada dari Anda yang tidak dapat membuka selama ratusan tahun. Sampai kamu membukanya, raja leluhur kita akan kembali ke alam dewa asal. Pada saat itu, dewa leluhur dan raja leluhur harus bersatu di dalam dan di luar dan membunuh kalian semua. Xuan Yuanrou menutup telinga, masih mengamati formasi parit dengan mata tertutup. Bitch, berapa umurmu berbicara denganmu? Apakah kamu tuli? Dewa leluhur Yunhe memarahi. Mendengar itu, Xuan Yuanrou tiba-tiba membuka matanya, dia menatap leluhur Yunhe, dan berkata dengan suara keras, orang tua, ketika aku menghancurkan kota, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Setelah itu, Xuan Yuanrou mengabaikan dewa leluhur Yunhe dan terus berkonsentrasi mengamati formasi pertahanan yang hebat. Kebodohan. Dewa leluhur Yunhe berkata dengan senyum menyeringai, jika kamu ingin menerobos formasi parit besar, Xuan Yuanrou, kamu bodoh bermimpi. Pada saat ini, penguasa kota di menara, Guo Tongtian, ketika dia melihat leluhur dewa Yunhe datang, dia awalnya menyebutkan jantung di tenggorokannya sebelum dia jatuh kembali ke perutnya. Setelah itu, leluhur Yunhe memerintahkan Guo Tongtian untuk mengirim orang untuk menyiapkan anggur dan makanan lezat, dan mulai minum dan berbicara dengan Guo Tongtian di menara. Pada saat yang sama, Guo Tongtian memerintahkan agar 8 miliar tentara di kota siap bertarung kapan saja. Selain itu, Guo Tongtian juga memerintahkan agar 80 miliar warga kota siap menyerang. Setelah 10 hari berlalu, Xuan Yuanrou masih belum menemukan cara untuk memecahkan formasi. Pada saat ini, dahinya dipenuhi butiran keringat, mengerutkan alisnya, terkadang menggelengkan kepalanya, terkadang mengangguk. Jelas dia berada pada saat kritis untuk memahami formasi pertahanan yang hebat. Dalam sekejap mata, 8 hari berlalu. Wajah Xuan Yuanrou pucat dan kelelahan saat ini karena kelelahan. Pelacur Xuan Yuan, menyerah, kamu tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkan formasi. Di lantai atas, leluhur Yunhe memegang anggur dan berkata dengan malu. Persetan denganmu paman. Pembunuh langit memandang dewa leluhur Yunhe, dan tiba-tiba melambaikan tongkat raksasa di tangannya, menunjuk pada dewa leluhur Yunhe, hal-hal lama, aku katakan, kamu menyebalkan, dan semua yang ada di keluargamu murah. Orang-orang, monyet mati, kamu sangat sombong. Dewa leluhur Yunhe menyipitkan mata ke keras setan Sky Killer, dan berkata dengan sungguh-sungguh, suatu hari, dewa leluhur akan membuat Anda kram. Ketika kera pembunuh surga ingin mengatakan sesuatu, Xuan Yuanrou perlahan membuka matanya, dan senyum muncul di wajahnya yang pucat. Kera tua tidak perlu berbicara omong kosong dengannya, kami akan membersihkannya ketika saya menerobos pertempuran besar. Petik 2. Saudari Ruer,
Apakah Anda menemukan cara untuk memecahkan formasi? Mata Yuyan menunjukkan kegembiraan yang tidak disembunyikan. Iya, Suan Yuanrou menganggukkan kepalanya. Segera, Komandan Mu Feng Sangshen dan Bai Cheng Sangshen di belakangnya sangat bersemangat. Dan moral 24 miliar tentara tiba-tiba naik. Di menara, Dewa Leluhur Yun He, yang awalnya mengangkat gelas anggur ke mulutnya, gemetar di tangan kanannya, dan gelas anggur di tangannya hampir jatuh. Dia menatap Suan Yuanrou, matanya yang keruh menunjukkan sentuhan keterkejutan, dan dia berpikir dalam hati, bisakah dia benar-benar menemukan cara untuk memecahkan formasi? Mustahil. Dewa leluhur Suan Yuanrou ini pernah melihatnya di upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin sebelumnya. Dia hanyalah seorang prajurit dewa di kota militer Mufeng. Dia tidak memiliki latar belakang, bagaimana dia bisa memikirkan cara untuk memecahkan formasi? Ketika leluhur Yun He diam-diam berpikir, Suan Yuanrou membalikkan tubuhnya, melihat kembali ke tentara Hong Meng, dan berkata, aku akan beristirahat selama 3 jam. Saat matahari terbenam, saya memecahkan formasi. Pada saat itu, seluruh pasukan akan memasuki kota, dan tidak akan meninggalkan kehidupan melawan warga kota Dewa Siyuan. Suan Yuanrou mengatakan ini karena dia tahu bahwa warga di kota Siyuan setia kepada leluhur Siyuan, jadi mereka harus dibunuh. Bawahan patuh. Seluruh tentara berteriak serempak, keras. Setelah Suan Yuanrou tersenyum puas, dia segera duduk di tempat dan mulai memulihkan energi yang telah dia konsumsi. Waktu berlalu, dan ketika masih ada 1 jam sebelum matahari terbenam, Dewa Leluhur Yun He di menara tidak bisa lagi duduk diam. Dia bangkit dan menatap Guo Tongtian, dan berkata melalui transmisi suara, Guo Chengzu, jika Suan Yuanrou benar-benar menerobos formasi besar, maka Dewa Leluhur akan datang untuk menghadapinya dan Dewa Leluhur lainnya. Kamu memimpin pasukan dan para dewa di kota untuk melawan pasukan Hong Meng. Setelah aku menghancurkan 2 Suan Yuanrou, Dewa Leluhur akan membantumu membunuh musuh lagi. Ini adalah pertarungan terakhir. Jika kita menang, kita adalah pahlawan yang melindungi alam dewa asal. Rekor kita akan abadi. Jika kita kalah, hanya ada satu konsekuensi kematian. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar ini, Guo Tongtian memfokuskan kepalanya dan berkata, bawahan mengerti. Bawahan akan membuat pengaturan. Iya, kata leluhur Yun He dengan ekspresi serius. Bawahan pensiun. Guo Tongtian menyapu dari menara dan melayang di atas pasukan 8 miliar kota. Pada saat ini, di kehampaan di belakang 8 miliar tentara, ada 80 miliar orang yang memegang artefak di voli gelap. Guo Tongtian memandang 88 miliar dewa dan berkata dengan kuat, sangat mungkin bahwa formasi pertahanan yang hebat akan dihancurkan oleh musuh. Masing-masing dari kalian adalah orang yang dipercaya oleh penguasa kota dan yang paling setia kepada dewa leluhur. Jika kamu mendobrak, apa yang kamu perintahkan kepada penguasa kota? Jawab penguasa kota dengan keras. Para dewa memiliki mata yang tegas dan berteriak serempak, dan suara mereka keras dan tuli, bunuh semua pasukan musuh dan jaga kota Tuhan. Bunuh semua musuh dan jaga kota Tuhan. Oke, sangat bagus. Guo Tongtian berkata dengan ekspresi agung, ingat, jika pasukan musuh benar-benar memasuki kota, kita tidak akan pernah mati bersama mereka. Setelah beberapa saat, matahari terbenam di barat. Di menara, Dewa Leluhur Yun He perlahan bangkit, matanya yang berlumpur menatap Suan Yuanrou di bawah. Suan Yuanrou melirik leluhur Yun He dengan tatapan dingin. Segera, sudut-sudut roknya terbang, dan rambutnya menari-nari ke udara, mengambang di kehampaan. Berdengung. Kekosongan itu, seperti riak air, lengan Suan Yuan yang lembut dan tanpa tulang menarik jalan misterius dari kehampaan. Saat lengan gioknya menari, segera, gelombang kekuatan ilahi menyembur keluar dari lengan giok, dan dari kehampaan memadatkan naga besar kekuatan ilahi. Berdengung. Segera setelah itu, naga Divine Power hari kedua dan ketiga. Hanya dalam sekejap, Suan Yuanrou memadatkan 36 naga dengan kekuatan gaib. 36 naga supernatural membubung ke langit, dan ketika mereka terbang di atas formasi pertahanan besar, mereka menyebar dan membentuk lingkaran besar. Segera, sepasang tangan giok Suan Yuan yang lembut dan tanpa tulang tiba-tiba menopang langit, dan 2 sinar besar kekuatan ilahi naik ke langit, mengembun dari kekosongan seberkas kekuatan ilahi setebal 3.000 meter dan setinggi 100.000 meter. Sinar kekuatan suci melayang secara vertikal di atas 36 naga kekuatan suci dengan tendangan yang sangat cepat. Bibir merah Suan Yuanrou terbuka ringan,
dan suara acuh tak acuh terdengar, 36 naga dan formasi Dewa Sutian, hancurkan aku. Pada saat kata-kata Suan Yuanrou jatuh, 36 naga raksasa dari kekuatan suci menukik dengan kecepatan ekstrim dan dicetak di bagian depan dalam bentuk cincin. Pilar kekuatan suci setinggi 100.000 meter meledak secara vertikal, mengenai 36. Pusat medan perang dikelilingi oleh naga supernatural. Di mata berlumpur leluhur Yunhe di menara, ada ekspresi kaget yang tidak bisa ditahan. Dalam pandangannya, medan perang yang dikelilingi oleh 36 naga supernatural tiba-tiba ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Boom! Dengan suara yang memekakan telinga, barisan pertahanan yang hebat hancur, dan celah besar dengan diameter ratusan ribu kaki muncul. Dia benar-benar menghancurkan formasi besar. Di lantai atas, leluhur Yunhe memandang Suan Yuanrou dan Yuyan, seperti musuh besar. Kemudian, dia melihat ke belakang dan melihat ke bawah pada 8 miliar pasukan Origin God City dan 80 miliar warga di kota. Tidak diragukan lagi, suara itu terdengar, seluruh pasukan mendengarkan perintah, ikuti dewa leluhur untuk pergi keluar kota untuk membunuh musuh. Mundur akan membunuh tanpa ampun. Setelah itu, leluhur Yunhe naik ke udara, terbang keluar dari celah dalam formasi pertahanan besar, dan berdiri di udara. Itu adalah dewa leluhur. Setelah 88 miliar dewa menerima perintah mereka, mereka berubah menjadi semburan dan melayang ke langit, terbang menuju celah dalam formasi pertahanan besar. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berperang di kota, jika tidak, bahkan jika musuh dipukul mundur, kota Dewa Siyuan akan menjadi reruntuhan. Karena itu, bertarunglah di luar kota. Dalam waktu singkat, para dewa dari 88 miliar kota dewa asal menyembur dari celah dalam formasi pertahanan besar, tergantung di belakang dewa leluhur Yunhe, penuh sesak dengan orang-orang, dan mata gelap tidak dapat dilihat, cukup mengejutkan. Dewa leluhur Yunhe menunjukkan jari kurus, menunjuk Suan Yuanrou dan Yuyan berturut-turut, dan berkata dengan tajam, hari ini, dewa leluhur ingin kalian semua mati. Apakah kamu pikir 2 lawan 1 adalah lawan dari leluhur asli? Aku katakan, kamu masih terlalu lembut. Mendengar ini, Suan Yuanrou berkata dengan dingin, kamu terlalu memalukan untuk dirimu sendiri, hanya satu orang yang cukup untuk berurusan denganmu. Pada saat ini, Yuyan menunjukkan seringai di wajahnya yang menakjubkan, Saudari Ruer, sejak saya dilahirkan kembali, saya tidak pernah menggerakkan tulang dan otot saya. Sister Yunhe, dewa leluhur akan menghadapinya. Anda memimpin pasukan Hongmeng ke membantai kota. Ya, Suan Yuanrou berkata dengan ekspresi khawatir, kakak, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir. Yuyan berkata dengan nada percaya diri, jangan lupa bahwa saudara perempuan saya adalah penguasa keabadian di masa lalu. Di level yang sama, tidak ada lawan saya kecuali suami. Tidak peduli seberapa kuat dewa leluhur Yunhe, dia rentan terhadap saudara perempuanku. Mendengar ini, Suan Yuanrou tersenyum dan berkata, kakak, sebenarnya, jika Anda berbicara tentang kekuatan, saudari saya tidak setuju dengan Anda. Ketika saya punya waktu di masa depan, bagaimana dengan Anda dan saya? Oke, Yuyan berkata dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, leluhur Yunhe menatap Yuyan di atas kota Dewa Siyuan, matanya semakin dingin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, kamu orang yang tidak dikenal, yang berpikir bahwa alam dewa leluhur itu sama, adalah lawan dewa leluhur. Pergi ke neraka. Saat leluhur Yunhe membuka mulutnya, pedang dengan sifat angin dan guntur keluar dari mulutnya dan muncul di tangan kanannya. Dia memegang pedang ilahi, dan segera, kekuatan nenek moyang angin yang luas membentuk pusaran 1 juta kaki dari tubuhnya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan dahsyat dan cemerlang dari leluhur guntur disuntikkan ke pedang di tangannya secara gila-gilaan dari tubuhnya. Seni pedang ilusi Feng Lei Misen. Leluhur Yunhe memegang pedang ilahi, dan ketika dia menembaknya, dia adalah keahlian uniknya sendiri. Tubuhnya melintas dari pusaran air dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia tiba-tiba bergegas keluar dari pusaran air dan muncul di atas Yuyan dan Suan Yuanrou. Su, Ho, leluhur Yunhe memegang pedang ilahi dan menari lintasan misterius dari kehampaan. Dia tampak menari pedang dengan perlahan, tetapi sebenarnya, itu karena ilusi dampak visual yang disebabkan oleh kecepatan. Membunuh. Dengan suara lama dewa leluhur Yunhe yang mengandung niat membunuh tanpa akhir, pemandangan yang sangat mengejutkan segera terjadi. Berdengung. Dengan suara keras yang mengguncang gendang telinga orang,
kekosongan dalam jarak 10.000 meter dari Suan Yuanrou dan Yuyan bergetar hebat. Segera setelah itu, serangkaian retakan spasial gelap gulita muncul dari kekosongan kedua wanita di segala arah, seolah-olah kekosongan ini berisi binatang yang sangat menakutkan, dan ingin merobek kekosongan itu. Ekspresi Yuyan serius, dan lengan kanannya yang lembut dan tanpa tulang tiba-tiba terangkat, seluruh pasukan mundur. Saat aku memecahkan dewa leluhur Yunhe, kamu akan melakukannya lagi. Mendengar ini, tentara Hongmeng dengan cepat mengungsi ke belakang. Boom, boom. Pada saat ini, kekosongan dalam radius 10.000 meter Yuyan dan Suan Yuanrou benar-benar runtuh, dan lubang besar hitam pekat yang terbentuk seperti langit raksasa menelan binatang yang membuka mulutnya yang besar dan menelan kedua gadis itu. Memanggil. Detik berikutnya, guntur dan kilat mengamuk di lubang raksasa yang gelap gulita, dan cahaya pedang terang sepanjang 30.000 meter muncul dari lubang raksasa luar angkasa yang gelap gulita, menyinari kedua putri Chow Yuyan dan terputus. Sister Rower, kamu mundur dan aku akan berurusan dengannya. Suara Yuyan terdengar di benak Suan Yuanrou. Suan Yuanrou segera berubah menjadi bayangan, dan menembakkan lubang besar di angkasa dengan radius 10 juta meter. Ho, pada saat ini, di lubang besar di ruang gelap, 30.000 zang kekuatan leluhur pedang guntur lainnya muncul. Kekuatan leluhur Dewa Guntur, cahaya pedang, juga mengandung kekuatan leluhur angin, dan kecepatan pemotongan Chow Yuyan meningkat tajam. Hampir pada saat yang sama, ada 97-30.000 sinar pedang zang yang bersinar, membawa kekuatan besar seperti penjara, dari segala arah menuju pusat Yuyan dan memotongnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Ling Yuyan cukup terkejut. Dia tahu bahwa jika dia ingin menghindar, dia tidak bisa mengelak. Namun, dia bahkan tidak ingin bersembunyi. Brengsek, kamu sudah mati. Nenek moyang Yunhe cukup arogan. Di bawah serangan taktik pemadaman pedang sihir angin dan gunturnya sendiri, Yuyan akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Apakah dewa itu mati? Dewa itu tidak jelas, tetapi dewa itu tahu bahwa kamu sudah mati. Yuyan menatap leluhur Yunhe, matanya yang indah bersinar dengan arti melihat dunia. Anda tahu, si Yuyan Yan adalah yang terkuat di alam semesta terakhir, kecuali ayah Tan Yun, Wang Zushen dan ayah Changsun Xuanqi, Changsun Zushen. Selain itu, dia juga pemimpin Protoss kuno abadi, yang dikenal sebagai penguasa keabadian, memimpin pasukan Protoss kuno abadi untuk melawan musuh sepanjang tahun, dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Oleh karena itu, napas yang dia keluarkan hanya dimiliki setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan itu berakar dalam. Terus terang, jumlah medan perang yang dipimpin Yuyan untuk melawan musuh di masa lalu lebih banyak daripada gabungan Tuoba Yingying dan Suan Yuanrou di masa lalu. Berdengung. Begitu suara Yuyan jatuh, tubuhnya tiba-tiba melonjak ke skala besar, dan tubuhnya yang sangat terkoordinasi dan indah dipenuhi dengan kekuatan abadi putih susu. Pada saat ini, pasukan Hongmeng menatap Yuyan dengan saksama. Mereka belum pernah melihat istri leluhur Hongmeng, Yuyan, bertindak. Perlindungan abadi. Bibir merah Yuyan terbuka ringan. Tiba-tiba, kekuatan abadi air pasang memadatkan perisai abadi bulat dengan diameter 100.000 kaki. Pedang abadi. Pedang ilahi seputih salju sepanjang 6.006.666 kaki 6 kaki memancarkan aura kuat dan kekerasan keluar dari udara tipis dari tangan Yanyu. Pada saat ini, Yuyan tidak melakukan apa-apa, tetapi membiarkan 99 pedang leluhur Yunhe menebas perisai abadi. Boom, boom, ditemani oleh suara keras yang cepat, dalam tatapan leluhur Yunhe yang tidak dapat dipercaya, 99 cahaya pedangnya, setelah mengiris perisai abadi, tiba-tiba pecah berkeping-keping. Sebaliknya, di sisi lain, aegis abadi Yuyan hanya ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Yang lemah selalu yang lemah. Yuyan tampak acuh tak acuh, kamu bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan dewa, dan kamu ingin membunuh dewa itu. Ini konyol. Sekarang dewa membiarkanmu merasakan apa yang kuat. Yuyan berhenti dan mengucapkan setiap kata, dewa ingin kamu tahu apa itu keputusasaan. Ledakan. Dengan tangisan, perisai abadi di sekitar Yuyan menghilang. Menurutnya, tidak perlu bertahan melawan dewa leluhur Yunhe, serang saja. Tak seorang pun di antara penonton tahu kengerian Yuyan. Hanya Xiao Longshe, yang mengikuti pasukan Tan Yun untuk menyerang alam dewa kekacauan, yang tahu bahwa Yuyan adalah orang yang kuat dalam menyerang dan bertahan, dan pengetahuan uniknya adalah seni pedang abadi. Seni pedang abadi. Yuyanyu membalik tangannya,
memegang pedang ilahi untuk membunuh leluhur Yunhe yang tertegun. Setiap pedang yang dia pegang mengandung kekuatan yang menentukan dan tak kenal takut. Tubuh Dewa Siwon. Ukuran Dewa Leluhur Yunhe tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 3.000 meter. Tubuh Dewa Asal yang dia kembangkan diteruskan kepadanya oleh Raja Asal. Dewa Leluhur bertarung denganmu. Nenek moyang Yunhe meraung dan menggunakan langkah ilusi para dewa, berkedip sangat cepat dari kehampaan pada saat yang sama. Dia juga melakukan ilusi pedang angin dan guntur, dan Yuyan bertarung dengan sengit. Tiba-tiba, cahaya pedang melesat masuk langit, dan kekosongan runtuh satu demi satu, seolah-olah dunia akan datang. Pada saat ini, 808 miliar dewa, termasuk penguasa kota Guo Tongtian, tidak dapat melihat leluhur Yunhe dan Yuyan di langit di atas kota Siyuan. Karena wilayah mereka terlalu rendah, semua dewa hanya bisa melihat di hadapan para dewa, gelombang cahaya pedang yang memancarkan kekuatan abadi, dan gelombang cahaya pedang dewa leluhur angin guntur, terus-menerus mengamuk di langit. Mereka tampak bersemangat, berharap dewa leluhur Tuan Yunhe bisa membunuh Yu Yan sebelum membunuh Suan Yuanrou. Mereka juga tahu bahwa begitu dewa leluhur Yunhe dikalahkan, konsekuensinya adalah tidak ada orang seperti mereka yang bisa selamat, dan mereka semua akan dibunuh oleh tentara Hongmeng. Pada saat yang sama, semua orang di pasukan Hongmeng, kecuali Suan Yuanrou, tidak dapat melihat duel antara Yuyan dan Yuyan di langit. Hanya cahaya pedang yang menghancurkan langit dan bumi yang terlihat. Saudari Yuyan, benar-benar luar biasa. Mata indah Suan Yuan menunjukkan keterkejutan. Di hadapannya, Yuyan mencibir, seolah-olah dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengalahkan dewa leluhur Yunhe dengan mantap, tanpa kekuatan untuk melawan, hanya menangkis. Ah, siapa kamu? Kenapa kamu bisa menjadi begitu kuat dan kuat? Tiba-tiba, semua orang mendengar teriakan ngeri dari leluhur Yunhe terdengar di langit yang terkoyak oleh cahaya pedang. Mendengar ini, dahi Guo Tongtian ditutupi dengan butiran keringat, dan dia terkejut, tidak seperti tuan leluhur yang hilang. Tepat ketika Guo Tongtian diam-diam berpikir, di mata semua orang, cahaya pedang di langit menghilang. Segera, ketika kekosongan yang runtuh kembali menjadi tenang, pemandangan di langit membuat pasukan Hongmeng bersemangat. Di sisi lain, wajah Guo Tongtian pucat. Dan 88 miliar dewa di belakang Guo Tongtian tampaknya gemetaran setelah melihat beberapa kengerian. Namun, di langit, leluhur Yunhe, yang setinggi 3.000 meter, memiliki darah yang menggelegak di dadanya, dan dadanya ditusuk oleh Yuyan yang setinggi 10.000 meter dengan pedang. Tidak atas kebijaksanaanmu sendiri, Yuyan berkata dengan ringan, memegang pedang untuk memprovokasi dewa leluhur Yunhe. Tangan gioknya tiba-tiba bergetar, dan pedang suci yang menembus dada dewa leluhur Yunhe bergetar hebat, menghancurkan hatinya. Engah, leluhur Yunhe menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya penuh rasa sakit. Bahkan jika dia berkultivasi ke levelnya, bahkan jika hatinya hancur, dia tidak akan langsung mati. Dewa leluhur, tidak mau. Dewa leluhur Yunhe menatap Yuyan dengan kejam, dengan suara lemah dan gemetar, Dewa leluhur memberi tahu Anda, bahkan jika Anda membunuh dewa leluhur dan menempati dunia dewa sumber asli, pada akhirnya kamu akan mati. Ketika Raja Leluhur Asal pertamaku kembali, dia pasti akan membalaskan dendamku, dan mengusir kalian semua, bunuh. Yuyan tersenyum, dia mengangkat pedang ilahi, memprovokasi leluhur Yunhe, dan berkata dengan tajam, seluruh pasukan mendengarkan perintah, pertumpahan darah kota dewa asal, tidak ada ayam dan anjing. Ledakan. Setelah itu, pedang ilahi Yuyan bergetar, dan tubuh 3.000 zang dari leluhur Yunhe terkoyak, dan jiwa serta janinnya semuanya hancur. Membunuh. Ketika suara indah Suan Yuanrou terdengar, dia mengorbankan pedang es mendalam langit, memegang pedang dalam sekejap dari sisi Yuyan dengan kecepatan ekstrim, dan pada saat berikutnya, itu menyapu jutaan kaki kekosongan dan muncul di tubuh penguasa kota. Guo Tongtian di samping. Guo Tongtian hampir ketakutan, dia ingin melarikan diri. Tetapi pada tingkat tertinggi, terlepas dari kekuatan atau kecepatannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Suan Yuanrou sama sekali. Begitu dia berbalik dan melarikan diri ratusan kaki, dia merasakan sengatan dingin di bagian belakang lehernya, dan segera kehilangan kesadaran. Namun, Suan Yuanrou dengan mudah menyusulnya, memegang pedang dan menerbangkan kepalanya. Ledakan. Tidak menunggu jiwa tertinggi Guo Tongtian dan janin tertinggi terbang keluar dari kepalanya, Suan Yuanrou melambai di udara, kekuatan ilahi menyelimuti kepalanya, dan kepalanya pecah.
Membunuh. Membunuh. Membunuh mereka semua. Petik 2 titik 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 petik 2. Dalam suara air pasang, komandan berbagai jalan, termasuk Dewa Mu Feng dan Dewa Bai Cheng, mengikuti Xuan Yuanrou dan Yu Yan ke dalam pasukan 88 miliar yuan. Pada saat yang sama, 24 miliar tentara Hongmeng menyebar dengan cepat dari langit di atas kota Dewa Xiyuan dan berubah menjadi pengepungan besar. Setelah mengurung musuh di langit, mereka berteriak untuk membunuh musuh di tengah. Xuan Yuanrou, Yu Yan, Wuxin Zizun, Nangong Yuqin, Tang Menggu, Tang Xinying, Si Hong Xiao dan yang lainnya, setiap kali mereka menembak, mereka membawa cahaya pedang dan membunuh ribuan pasukan musuh. Wow, buk buk buk. Di atas kota dewa asal, darah mengalir seperti badai hujan, tulang yang patah dan mayat jatuh seperti meteorit berdarah di dalam darah. Boom, boom. Setiap kali keras Kai Killer mengayunkan tongkat raksasa-raksasa, musuh dihancurkan dan berubah menjadi awan darah yang menghilang dalam embusan angin. Mengaum. Ratusan musuh mati setiap kali naga emas dan cakar singa raksasa difoto. Iblis yang telah tumbuh menjadi naga ajaib 12 cakar seluas 100.000 meter persegi, di samping singa dewa naga emas, setiap kali ekor naga menari, musuh tersapu sampai mati. Miao Qingluan, Zishan, dan 6 leluhur Kunpeng juga telah berubah menjadi tubuh utama, dan melakukan pembantaian pada musuh di kekosongan kota dewa asal. Hanya dalam 1 jam, korban tewas musuh telah mencapai puluhan miliar. 3 jam kemudian, malam menyelimuti bumi, dan pembunuhan masih berlangsung. Cahaya bulan yang cerah telah ditelan oleh darah, dan darah merah cerah yang memercik di langit malam menutupi bintang-bintang. Titik titik titik. Di pagi hari berikutnya, semua musuh di langit di atas kota Dewa Xiyuan terbunuh, dan udara memancarkan bau darah yang kuat dan menyengat. Tanah di luar kota telah lama terkikis oleh darah, dan tubuhnya seperti gunung yang bergulir. Sungai-sungai darah mengalir deras menuju tempat-tempat dataran rendah. Xuan Yuanrou melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti pasukan Hongmeng, dan menemukan bahwa jumlah korban tewas di sisinya telah mencapai 2 miliar, dan 22 miliar selamat. Xuan Yuanrou tampak serius dan memerintahkan, bakar mayatnya, ratakan Origin God City ke tanah, ingatlah bahwa Time and Space Palace masih tersisa. Segera, tentara Hongmeng membutuhkan waktu setengah hari untuk meratakan kota Dewa Xiyuan. Xuan Yuanrou memandang Yu Yan dan berkata, "Kakak, kita berdua akan pergi ke Chaos God City melalui susunan teleportasi. Jika suaminya belum menyerang kota Dewa Kekacauan, maka kita bersama-sama akan menghancurkan kota Dewa Kekacauan." Mendengar ini, Yu Yan menganggukkan kepalanya dan memandang Wuxin Supreme dan Miao Qingluan dan berkata, "Kalian semua adalah Supreme, dan aku akan menyerahkannya padamu di sini." "Kakak ipar yang baik," Wuxin Supreme berkata, "kamu serahkan padaku dan Qingluan." "Iya." Miao Qingluan berubah menjadi bentuk manusia, tersenyum, dan segera melihat Wuxin Supreme yang agak tampan dan berkata, "Jangan khawatir, Wuxin dan aku akan menangani semuanya di sini." "Oke." Xuan Yuanrou berkata lagi, "Wuxin, saya akan menggambar kota dewa asal. Anda dapat memerintahkan orang untuk membangun kota sesuai dengan gambar. Ling Tong tahu semua bahan yang dibutuhkan kota. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja padanya." Setelah nasihat, Xuan Yuanrou mengeluarkan slip batu giok kosong, melepaskan kesadaran ilahi ke dalamnya, dan mulai menguraikan struktur kota baru. Selama 10 hari, Xuan Yuanrou akhirnya menyelesaikan garis besar, dan Yuyan berpegangan tangan dan terbang ke bawah. Di dalam istana temporal, melangkah ke gerbang alam dewa yang menuju ke alam dewa kekacauan. Setengah tahun kemudian, Chaos God Realm, kekosongan di luar Chaos God City melonjak, dan sebuah gerbang God Realm setinggi 1 juta kaki muncul. Segera, 2 bayangan indah terbang keluar dari gerbang alam dewa, dan jatuh di langit di luar kota dewa kekacauan. Siapa lagi Yu Yan dan Xuan Yuanrou? Gadis kedua melihat, tetapi melihat bahwa kota dewa kekacauan dijaga ketat, dengan jutaan pasukan di dinding melengkung kota. Di menara, berdiri seorang wanita tua yang berusia sekitar 90 tahun dan berjongkok. Kedua putri Xuan Yuanrou bisa melihat sekilas bahwa orang ini adalah orang yang kuat di alam dewa leluhur. Di samping wanita tua itu, ada 2 orang tua kembar berusia 60 tahun, yang juga kuat dalam roh leluhur. Di alam dewa kekacauan, ada 2 keluarga kuno, yaitu keluarga Ram dan keluarga Timur. Nama wanita tua bungkuk itu mengatakan, Dongfang Qi adalah patriark keluarga Dongfang hari ini.
Dua penatua dengan anak kembar berusia 60 tahun, nama penatua adalah Gong Yang Hong, patriark keluarga Gong Yang, dan yang kedua adalah Gong Yang Hai. Lebih dari 9.900 tahun yang lalu, ketika cucu Xuanqi meninggalkan alam dewa kekacauan, dia meminta 3 dewa leluhur dari 2 keluarga besar untuk datang dan duduk di kota dewa kekacauan untuk berjaga-jaga. Alasan mengapa 3 leluhur besar menjaga menara saat ini adalah karena ketiganya telah mengetahui bahwa benteng perbatasan alam dewa kekacauan diserang oleh pasukan Tan Yun. Mereka juga berpikir untuk meninggalkan kota dewa kekacauan untuk menghentikan Tan Yun, tetapi mereka khawatir kekuatan mereka tidak sebaik Tan Yun. Ditambah dengan kepergian mereka bertiga, kota dewa kekacauan akan berada dalam bahaya, jadi ketiganya tidak pergi. Pada saat ini, Dong Fangqi menatap Suan Yuanrou dan Yuyan, memegang tinjunya dan berkata, keduanya berasal dari alam dewa asal. Anda sangat aneh bagi Anda, berani bertanya siapa Anda. Suan Yuanrou memandang Dong Fangqi, dan menyampaikan kepada Yuyan dengan tenang, saudari, apakah Anda melaporkan identitas Anda atau berpura-pura dari alam dewa asal? Kamu tidak perlu berpura-pura, itu identitas kita. Setelah Yuyan mentransmisikan suara, Ang memandang 3 orang di menara dan berkata dengan dingin, suamiku adalah Tan Yun. Alam Dewa Si Yuan telah diduduki oleh pasukan Hong Mengku. Mendengar ini, Dong Fangqi, Gong Yang Hong, dan Gong Yang Hai gemetar, dan mata mereka yang berlumpur menunjukkan keterkejutan. Tanpa diduga, ketika Tan Yun memimpin orang-orang untuk menyerang perbatasan alam dewa kekacauan, istrinya memimpin orang-orang untuk menduduki sarang Gong Zihan. Ketika mereka bertiga terkejut, Suan Yuan dengan lembut berbisik ke udara, melayang di atas gerbang kota, menatap ketiganya melalui tirai tipis penjaga kota. Suan Yuanrou berkata dengan dingin, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, buka formasi pertahanan yang hebat dan menyerah, dan biarkan kamu tidak mati. Kedua, ketika aku menembus perisai besar, aku akan membunuhmu lagi. Jangan meragukan kata-kataku, aku bisa menghancurkan formasi pertahanan hebat kota Dewa Si Yuan, dan hal yang sama bisa dilakukan dengan formasi pertahanan hebatmu di kota Dewa Kekacauan. Mendengar ini, Dong Fangqi tiba-tiba tersenyum, hahaha, ahahaha. Tiba-tiba, senyum Dong Fangqi menghilang, dan niat membunuh yang tebal muncul di wajahnya yang keriput, dan dia dengan tegas berkata, orang tua itu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku belum pernah melihatmu orang yang begitu sombong. Hanya kamu, masih ingin menerobos parit ini. Kebodohan. Juga, bahkan jika kamu bisa membukanya, lelaki tua itu masih takut kamu akan gagal. Tepat ketika Suan Yuanrou hendak mengatakan sesuatu, suara percakapan antara saudara laki-laki Gong Yang Hong dan Gong Yang Hai di lantai atas membuatnya dan Yuyan gemetar karena marah. Tapi melihat, Gong Yang Hong menyipitkan mata pada Suan Yuanrou, dan Yuyan berkata, kakak kedua. Tes-tes. Ini dia yang cantik. Kamu lihat kulit mereka berdua sangat lembut, gadingnya, dan pinggangnya yang kecil, aku senang ketika memikirkan kakak laki-laki itu. Gong Yang Hai memandang kedua Suan Yuanrou dan menelan ludah, cantik, sangat indah. Saudaraku, yang mana yang kamu rencanakan? Mendengar ini, Gong Yang Hong berkata sambil tersenyum, kakak kedua, apa yang kita saudara bagi antara kamu dan aku? Tangkap mereka dan kita akan menikmatinya bersama. Wahahaha, tidak tahu malu. Suan Yuan Ruxiang mengepalkan tinjunya, matanya menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya, kalian berdua bajingan. Tanpa menunggu kata-kata Suan Yuanrou, Gong Yang Hong tertawa keras dan berkata, tes-tes, kecantikannya berbeda, bahkan tatapan marahnya sangat menawan. Kakak kedua, lihat mulut ceri kecilnya, dan itu. Sama seperti Gong Yang Hongyan tersenyum dan mengomentari Suan Yuan Rupin, tiba-tiba, teriakan keras yang mengandung niat membunuh tanpa akhir datang dari langit yang jauh, barang-barang lama, aku pasti akan membiarkanmu bertahan hari ini. Tan Yun, Suan Yuanrou melihat ke belakang tiba-tiba. Suami, wajah Yuyan King Guo Cheng menunjukkan kegembiraan yang tak terbendung. Dia melihat ke belakang, tetapi melihat Tan Yun dan Tuo Bai Yingning, pasukan Hong Meng memimpin seperti awan gelap yang luas, bergegas masuk dengan kecepatan tinggi. Setelah hanya bernapas, Tan Yun memimpin dalam tendangan voli di samping kedua wanita itu. Kalian dua hal lama, tunggu aku. Tan Yun mengulurkan jari, menunjuk Gong Yang Hong dan Gong Yang Hai dengan ganas, lalu memeluk Suan Yuanrou yang kembung di tangannya dan menghiburnya, Rou jangan marah, aku akan membalaskan dendammu sebentar lagi.
Iya, Suan Yuanrou tersenyum, meninggalkan lengan Tan Yun, dan bertanya, apakah kamu sudah mengurus semuanya? Sudah ditangani. Tan Yun berkata, kesenjangan alam dewa di lebih dari 100 benteng perbatasan di alam dewa kekacauan semuanya telah terisi. Dan tentara Hong Meng yang dipimpin oleh Ying Ying dan aku, bersama dengan mereka yang menyerah, kini telah mencapai 26 miliar. Setelah itu, Tan Yun bertanya, kota Dewa Siyuan telah ditangkap. Iya, Suan Yuanrou berkata, sekarang Yukin dan yang lainnya, King Luan dan Agung sedang duduk di kota Siyuan. Setengah tahun yang lalu, saya memerintahkan pembangunan kembali kota Dewa Siyuan. Selain itu, pasukan Hong Meng yang dipimpin oleh saudara perempuan Yu Yan dan saya sekarang telah mencapai 22 miliar. Sementara Tan Yun berbicara dengan Suan Yuanrou dan Yu Yan, Gong Yang Hong, Gong Yang Hai, dan Dong Fangqi juga berkomunikasi satu sama lain di lantai atas. Gong Yang Hai berkata dengan ekspresi serius, Patriark Timur, Kakak, dan 3 dewa leluhur lainnya. Meskipun kami juga 3, Tan Yun mungkin memiliki kekuatan Raja Leluhur satu lompatan. Kami tidak boleh meninggalkan formasi pertahanan. Dong Fangqi mengangguk setuju dengan Chuan Yin dan berkata, yah, masuk akal, bahwa Suan Yuanruan dan wanita lain seharusnya mudah dihadapi, tetapi Tan Yun ini pasti sulit dihadapi. Di masa lalu, ketika Raja Leluhur Kekacauan, Raja Primogenitor dan Tan Yun semuanya berada di alam tertinggi, mereka berdua mungkin bukan lawannya ketika mereka bergabung. Sekarang, Tan Yun sama dengan kita, dan bahkan jika kita bertiga bergabung, kita akan kalah. Mendengar ini, Gong Yang Hong mengerutkan kening, baiklah, kalau begitu kita akan tetap berada di formasi pertahanan yang hebat. Tetapi bagaimana jika formasi pertahanan yang hebat itu dipatahkan oleh Tan Yun selanjutnya? Dong Fangqi berkata tanpa ragu-ragu, tak perlu dikatakan lagi, tentu saja kami segera melarikan diri. Semakin jauh kami melarikan diri, semakin baik. Pada saat ini, Tan Yun memejamkan mata dan fokus, melepaskan kesadaran ilahi, dan mulai mengamati formasi pertahanan besar yang menyelimuti kota Dewa Kekacauan. Melihat Tan Yun, Dong Fangqi, Gong Yang Hong, dan Gong Yang Hai semua mengangkat tenggorokan mereka. Mereka diam-diam berdoa agar Tan Yun tidak menemukan cara untuk memecahkan formasi, setelah beberapa saat. Mengusir, Tan Yun masih memejamkan matanya, dan tangannya perlahan melingkari dadanya. Segera, ledakan kekuatan ilahi meledak dari tubuhnya, dan 72 bintang kekuatan ilahi dengan diameter ribuan kaki mengembun dari kehampaan. 72 bintang kekuatan ilahi berputar perlahan dan misterius di langit di atas barisan pertahanan kota, terbang menuju pusat barisan pertahanan kota. Sesaat kemudian, 72 bintang kekuatan suci muncul di langit di atas pusat formasi pertahanan kota. Tiba-tiba, 72 bintang yang berputar-putar ditembak jatuh, seperti gambar gosip, tercetak di formasi pertahanan yang hebat. Berdengung. Segera, di tengah formasi pertahanan kota, retakan mengejutkan muncul di mata para dewa kota yang ketakutan. Segera, retakan padat, seperti naga raksasa, meluas ke depan ke segala arah. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan pada satu pikiran, pedang ilahi emas Hong Meng, dengan seberkas cahaya keemasan, melesat dari tengah alis Tan Yun, dan berubah menjadi raksasa 100.000 meter dari langit, dengan ujung pedang melayang ke bawah. Di atas parit yang retak, berikan pada dewa leluhur. Dengan teriakan keras Tan Yun, tiba-tiba, Jin Ni, pedang surgawi 100.000 Zhang Hong Meng seperti gunung emas, turun dari langit dan menikam secara vertikal di depan penjaga kota. Ledakan. Dengan suara keras yang sepertinya berasal dari zaman kuno, formasi pertahanan besar pecah berkeping-keping, dan wajah Gong Yang Hong, Gong Yang Hai, dan Dong Fangqi di menara pucat, dan mereka melarikan diri ke langit utara dengan kecepatan tinggi, dan menghilang. Dalam sekejap mata, ujung cakrawala, Ying Ying, kamu, Ruer dan Yuyan memimpin pasukan untuk mencuci kota Dewa Kekacauan. Berikan mereka 3 benda lama kepadaku. Setelah Tan Yun meninggalkan sebuah kalimat, dia memasukkan Jin Ni ke dalam pikirannya dan mengubahnya menjadi sinar cahaya ungu, yang menembus langit dan menghilang di ujung langit utara. Seluruh pasukan mematuhi perintah, bunuh. Tuoba Ying Ying memegang pedang ilahi dan mengayunkannya tiba-tiba, dan segera lebih dari 20 miliar pasukan Hong Meng mengalir ke kota Dewa Kekacauan dengan keras, dan meluncurkan pembunuhan tanpa ampun pada musuh di kota Dewa. Tiba-tiba, ada teriakan, auman,
auman, dan permohonan belas kasihan di kota. Di lautan awan yang luas di langit utara, Dong Fangqi dan ketiganya menemukan bahwa ketika Tan Yun telah muncul di belakang mereka sejuta kaki dalam kehampaan, mereka bertiga membakar diri pada roh leluhur, dan segera meningkatkan kecepatan mereka sebesar 30%. Namun meski begitu, kecepatan ketiganya jauh di belakang Tan Yun. Melarikan diri secara terpisah. Dong Fangqi menahan rasa sakit membakar jiwa leluhur, katanya dengan 7 lubang berdarah, dan melarikan diri ke barat laut. Gong Yang Hong dan Gong Yang Hai terus melarikan diri ke utara. Tidak ada dari kalian yang ingin melarikan diri hari ini. Suara dari suara mengepul yang mengandung arti membunuh menembus langit, dan Tan Yun menggunakan langkah suci Meng Agung, melintas ke arah Dong Fangqi. Setelah hanya 3 napas, dia muncul 100.000 kaki di belakang Dong Fangqi. Tuan Dewa Leluhur Hong Meng, orang tua menyerah. Dong Fangqi berhenti berlari untuk hidupnya dari kehampaan. Dia tahu bahwa pada saat ini, setelah Tan Yun melakukan langkah Dewa Hong Meng, kecepatannya setidaknya 3 kali lebih cepat darinya, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, mata berlumpur Dong Fangqi tiba-tiba mengeluarkan sentuhan racun, dan dengan lambaian lengan kanannya, pedang hitam beracun di lengan jubahnya melesat seperti seekor ular berbisa. Melangkah keluar, tusuk mata, leher, dan dada Tan Yun dengan cepat. Armor Dewa Abadi. Dalam pikiran Tan Yun, armor Dewa Abadi muncul di permukaan tubuhnya. Dang dang dang. Percikan beterbangan di mana-mana, dan setelah semua pedang beracun menembus baju besi Dewa Abadi, baju besi dewa itu tidak terluka, tetapi tubuh Tan Yun tetap tidak bergerak. Tubuh tua berkelahi denganmu. Dong Fangqi menawarkan pedang ilahi, membawa 100.000 cahaya pedang Zhang dari kekuatan dewa leluhur kuno, merobek kekosongan, dan menebas ke arah Tan Yun. Apa yang kamu lawan aku? Mati. Tan Yun tampak acuh tak acuh, melintas di udara, dan dengan mudah menghindari cahaya pedang kekuatan leluhur kuno, dengan pedang backhand, dengan untaian darah, menembus alis Dong Fangqi, dan menembus bagian belakang kepalanya. Pedang Tan Yun yang halus, akurat, dan kejam membuat roh leluhur di benak Dong Fangqi dan janin leluhur di kolam roh terbang menjadi abu. Setelah Tan Yun menghunus pedangnya, tubuh Dong Fangqi jatuh ke lautan awan. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan merentangkan diri ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di lautan awan yang luas. Kecepatan keduanya tidak bisa lepas dari jangkauan kesadaran spiritualku dalam waktu sesingkat itu. Itu pasti teknik tembus pandang. Tan Yun berpikir di sini diam-diam, memejamkan mata dan fokus, dan mulai mengamati dengan cermat. Segera, Tan Yun membuat penemuan. Dia menemukan melalui indera spiritualnya bahwa di lautan awan dari 80 juta makhluk abadi, ada 2 arus udara terbalik yang tak terlihat yang berputar-putar di lautan awan. Tan Yun menegaskan bahwa itu pasti adegan yang disebabkan oleh 2 bersaudara itu selama penerbangan setelah melakukan operasi sembunyi-sembunyi. Memikirkan saudara laki-laki yang ingin ikut campur dengan Suan Yuanrou dan Yuyan, mata Tan Yun merah, dan amarahnya membara. 2 bajingan tua, kamu harus mati dengan menyedihkan. Tan Yun memiliki wajah yang mengerikan, dan juga menggunakan teknik tembus pandangnya untuk melakukan perjalanan melintasi lautan awan yang luas, melepaskan pengetahuan spiritualnya dan mengejar kedua bersaudara itu. Setelah setengah jam, 2 bersaudara yang menggunakan teknik tembus pandang untuk melarikan diri di lautan awan melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menemukan bahwa Tan Yun tidak mengejar mereka, dan mereka diam-diam lega. Saudaraku, aku benar-benar membuatku takut mati. Gong Yang Hai berbisik kaget, untungnya, Tan Yun tidak mengejarnya, kalau tidak, kita akan mati. Ya, Gong Yang Hong berkata dengan enggan, tapi saudara laki-laki kedua, wanita di sebelah Tan Yun, benar-benar cantik. Kalian berdua bajingan, keluar dariku. Tiba-tiba, lautan awan yang masih tenang di sebelah kedua bersaudara itu tiba-tiba melonjak. Detik berikutnya, Tan Yun melepaskan teknik tembus pandang dan melemparkan pukulan ke arah di mana kedua bersaudara itu berada. Apa? Retakan. Ketika jeritan dan retakan tulang yang jelas terdengar, dada domba jantan itu runtuh, tulang rusuknya patah, dan darah menyembur keluar dari awan dari laut, dan tubuhnya berguling dan dikepalkan oleh Tan Yun. Kakak kedua, Gong Yang Hong berteriak dengan cemas, muncul dari lautan awan, membuka tangannya dan memeluk Gong Yang Hai di tangannya. Kakak, jangan pedulikan aku, lari.
Gong Yang Hai mendesak dengan menyemprotkan darah di mulutnya. Kakak kedua, kakak laki-laki tertua harus membawamu pergi. Suara Gong Yang Hong berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun muncul di depannya, menggunakan murid sucinya. Gong Yang Hong dan Gong Yang Hai seperti ayam kayu saat ini. Pompa, lempar. Tan Yun mengayunkan pedangnya, darah berceceran, dan setelah memotong kaki Ram Hong, Tan Yun menyingkirkan pedang ajaibnya, mencubit leher Ram Hai dengan tangan kirinya, dan meremas leher Ram Hong dengan tangan kanannya, dan menyelam dari lautan, awan. Dan ke bawah, tembakan itu terbang ke pegunungan di bawah. Tan Yun membanting Gong Yang Hong ke tanah dengan tangan kanannya, dan segera, menunggangi Gong Yang Hai, dia mengangkat murid Hong Meng. Tan Yun. Mata Gong Yang Hai melebar. Sebelum kepanikan terdengar, Tan Yun mengangkat tinjunya dan meledakkan mulutnya. Boom, boom. Segera, Tan Yun mengendalikan kekuatannya dan terus mencungkil kepala Gong Yang Hai, 7 lubangnya berdarah, dan dia mengeluarkan suara ratapan yang tragis. Tan Yun bangkit dan berkata, kaca, kaca, mengangkat kakinya untuk patah lengan dan kaki Gong Yang Hai. Segera, Tan Yun menjentikan jarinya, dan kekuatan suci diserap ke tenggorokan Gong Yang Hai, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Zixin, beri aku kendali yang baik dan bakar dia selama 3 hari 3 malam sebelum dia mati. Kata Tan Yunyin. Tuan yang baik. Api Hong Meng keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun dan menyelimuti lautan domba jantan. Di lautan api, Gong Yang Hai, yang anggota tubuhnya terganggu oleh Tan Yun, tampak kesakitan dan berguling dengan mata pecah-pecah. Selama pembakaran, kulit Yang Hai mulai meleleh. Pada saat ini, Tan Yun melangkah maju dan melepaskan kendali murid ilahi Ram Hong Hong Meng. Begitu melambat, Tan Yun dengan parah menginjak-injak tulang lengan kanan Gong Yang Hong. Ah! Dalam suara ratapan Gong Yang Hong membunuh seekor babi, kaca. Tan Yun memotong tulang lengan kirinya lagi. Tan Yun, tuan keluargaku mengutukmu untuk tidak mati. Ram Hong berteriak histeris. Tan Yun tertawa dan menendang Ram Hong dalam nyala api Hong Meng. Jelas, Tan Yun ingin api Hong Meng membakar kedua bersaudara itu hidup-hidup, dan sebelum membiarkan mereka mati, mereka akan menderita terbakar selama 3 hari 3 malam. Memanggil, Tan Yun menjentikan jarinya, dan kekuatan suci tersedot ke tenggorokan Gong Yang Hong, dan seperti saudara keduanya, dia tidak bisa lagi membuat suara. Purple Heart, bawa mereka berdua kembali bersamaku. Kata Tan Yun, melayang ke udara dan terbang menuju Chaos God City. Hehe, tuan yang baik. Suara seperti lonceng perak datang dari api Hong Meng. Segera, api Hong Meng mengambil saudara-saudara dan terbang menuju Tan Yun. Malam tiba, Tan Yun dan Hong Meng Flame muncul di atas Chaos God City. Melihat ke bawah, tentara Hong Meng telah membunuh musuh di kota. Binger, bunuh. Tan Yun menekan telapak tangan kirinya ke udara yang lebih rendah, dan nyala es biru es terbang keluar dari telapak tangannya. Tiba-tiba, itu meroket hingga 1 juta kaki dan menelan musuh yang melarikan diri di kehampaan di bawah. Pergi. Setiap kali musuh ditelan oleh api es mencair menjadi ketiadaan. Tan Yun mempersembahkan 11 pedang ilahi yang luar biasa, melayang di atas kepalanya. Dia menukik ke bawah dan muncul di kota yang berlumuran darah. Dalam satu pemikiran, pedang suci di sekitar tentara musuh yang mati dan kami naik ke udara. Berkumpul dari atas kepala Tan Yun. Dalam sekejap, jutaan pedang suci melayang di atas kepala Tan Yun, membentuk sungai pedang berbentuk cincin. Di bawah langit yang redup, itu seterang galaksi. Su, Ho, pompa, tiup. Tan Yun melakukan langkah besar, di kota mayat di mana-mana. Setiap langkah yang diambilnya, jutaan pedang di atas kepalanya mengikutinya, mencekik ribuan pasukan musuh di langit. Pada saat ini, Tan Yun seperti iblis leluhur, membunuh ribuan orang dalam satu langkah, dan puing-puing dalam darahnya tumpah ke kehampaan. 1 jam kemudian, pembunuhan berlanjut. 3 jam kemudian, masih berlanjut. Perang tidak berhenti sampai dini hari. 60 miliar dewa dari Chaos God City dibantai. Dan tentara Hong Meng Tan Yun, jumlah korban tewas mencapai 3 miliar. Darah itu seperti sungai, mengalir dari kota pegunungan. Wow, Tan Yun naik ke langit, melayang di atas Chaos God City, menatap lebih dari 20 miliar tentara Hong Meng di bawah, dan suara lang-lang dengan jelas menyebar ke telinga semua orang. Dewa leluhur mengumumkan bahwa alam dewa asal dan alam dewa kekacauan telah diduduki oleh kita. Selanjutnya, semua urusan di tentara akan ditangani oleh kepala. Di tengah sorak-sorai tentara Hong Meng,
Tuoba Yingying tidak diragukan lagi mendengar suara yang menyenangkan. Komandan ini akan segera mengeluarkan perintah, dan kemudian mengumumkan semua dewa dari alam dewa kekacauan dan alam dewa asal. Selain itu, tujuan pasukan Hongmeng kami yang menduduki dua alam dewa besar bukanlah untuk membunuh orang, tetapi untuk menyatukan tiga alam dewa di masa depan dan memimpin tiga dewa dan dewa untuk bekerja sama untuk sepenuhnya menghancurkan dewa luar dan menguntungkan tiga dewa. Kamu harus ingat bahwa mulai sekarang, kamu tidak dapat membunuh orang tak berdosa dari alam dewa kekacauan dan alam dewa asal tanpa pandang bulu. Memahami. Mendengar ini, seluruh tentara berteriak, dimengerti. Tuoba Yingying mengangguk puas dan menatap Tan Yun. Tan Yun berkata, kehancuran kosmik akan segera datang. Saya akan segera mundur dan melatih tubuh hegemonik Hongmeng, dan kemudian berurusan dengan musuh sekutu. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Tuoba Yingying berkata, jangan khawatir, saudaraku, saya tahu bagaimana melakukannya. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Rower, penghalang alam dewa jauh di pegunungan Keos sangat lemah. Saya memutuskan untuk membangun kota besar di pegunungan Keos. Mulai sekarang, akan ada kekacauan kita. Ya Tuhan, kota terbesar kedua di dunia juga menjadi tempat yang harus dijaga. Jika tidak, begitu pesona di sana ditemukan lemah oleh musuh sekutu, mereka akan memasuki alam dewa kekacauan dari sini. Suan Yuanrou berkata, saya mengerti bahwa pegunungan Keos adalah pintu gerbang ke alam dewa kekacauan. Saya akan membawa orang-orang ke kedalaman pegunungan Keos untuk membangun sebuah kota. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, dia memandang Yu Yan dan berkata, Yu Yan, kamu pergi melalui kuil waktu dan ruang ke kota dewa asal, dan biarkan Ling Tong datang untuk membuka terowongan waktu dan ruang dari kota dewa kekacauan ke kekacauan. Gunung dan bangun susunan teleportasi. Oke, setelah Yu Yan menjawab, dia berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke istana duniawi, dan menghilang ke gerbang alam dewa yang menuju ke kota dewa asal. Tan Yun segera mengorbankan menara waktu dan ruang angkasa dewa tertinggi, memasuki lantai 36, mulai duduk bersila, dan mengolah Tuan Hongmeng urutan ke-28. Di luar menara dewa, setelah Suan Yuanrou menggambar slip batu giok untuk Tuoba Yingying untuk membangun kembali kota dewa kekacauan. Ia memimpin puluhan miliar tentara Hongmeng dan meninggalkan kota dewa kekacauan dengan kekuatan besar. Setahun kemudian, Suan Yuanrou memimpin pasukan ke kedalaman pegunungan Keos, dan mulai memperluas wilayah dan mengisi tanah untuk membangun kota. Pada saat yang sama, istri Ling Tong dan Tan Yun tiba di kota dewa kekacauan yang sedang dibangun melalui susunan teleportasi dari kota dewa asal. Ling Tong mulai membuka terowongan ruang waktu dari Chaos God City ke Chaos Mountains. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian. Pada saat ini, para dewa dari alam dewa kekacauan dan alam dewa asal menemukan bahwa setelah tentara Hongmeng menduduki dua alam dewa yang agung, mereka tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Mereka perlahan-lahan menjadi tenang karena ketakutan. Kota Dewa Siyuan di alam Dewa Siyuan telah dibangun kembali dan lebih megah dari sebelumnya. Kota Dewa Kekacauan di alam Dewa Kekacauan adalah sama, dan itu sangat luar biasa. Selain itu, Ling Tong telah membuka terowongan ruang waktu dari kota Dewa Kekacauan ke kedalaman pegunungan Keos. Sekarang di kedalaman pegunungan Keos, sebuah kota besar telah dibangun di atas tanah. Kota raksasa berbentuk setengah bulan, menghadirkan keadaan setengah lingkaran, dan mengelilingi puncak besar di luar kota. Puncak raksasa ini adalah puncak agung terdalam di pegunungan Keos, dan penghalang alam dewa di atas puncak sangat lemah. Saudari Ruer, kamu benar-benar luar biasa. Yu Yan berdiri di menara, melihat kembali ke kota, dan berseru dengan tulus, kota ini dirancang dengan sangat cerdik, dan tata letaknya benar-benar sempurna. Suan Yuanrou tersenyum dan berkata, Saudari Yu Yan telah memujinya. Kakak, katakan saja yang sebenarnya. Yu Yan tersenyum. Suan Yuanrou berbisik, kakak, kamu bisa memberi nama kota itu. Oke, Yu Yan merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, matanya yang indah menunjukkan kesedihan dan berkata, kakak, kota ini disebut kota abadi. Suan Yuanrou tahu bahwa Yu Yan pasti memikirkan hal-hal menyedihkan yang terjadi di alam semesta terakhir. Dia menghibur Yu Yan sejenak dan berkata, kakak, mulai sekarang, kota ini akan disebut kota abadi. Itu akan abadi. 30 tahun telah berlalu. Tan Yun masih mengolah Tuan Hongmeng urutan ke-28 di kota Dewa Kekacauan yang dibangun kembali.
Orang-orang dari 3 juta miliar Hongmeng God Realm masih berada di hati Hongmeng di kolam spiritualnya. Tan Yun tidak akan membiarkan mereka keluar sampai Chaos God Realm dan Origin God Realm benar-benar tenang. Dalam 30 tahun ini, Tuoba Yingying dan istrinya tidak berlatih. Alasan untuk tidak berkultivasi sederhana, karena sebelum kosmos runtuh, mereka tidak dapat menerobos ke alam baru sama sekali, dan mereka dapat menangani urusan di alam dewa kekacauan dan alam dewa asal tanpa mundur. 30 tahun terakhir sangat tidak stabil, karena apakah Chaos God Realm atau Origin God Realm sering rusuh. Tuoba Yingying, sebagai pemimpin kedua dewa, dan gadis-gadis lain sebagai istri Tan Yun, pergi ke tempat kerusuhan berkali-kali untuk menangani urusan. Menanggapi kerusuhan, mereka tidak membunuh dan mengendalikan kerusuhan secara membabi buta, juga tidak memperlakukan dewa-dewa kerusuhan dengan menekan mereka, tetapi membujuk mereka dengan emosi dan akal. Sikap ini telah mencapai hasil yang luar biasa. Dari 30 tahun yang lalu, ada kerusuhan di ribuan kota dalam satu hari, dan sekarang, hanya ada 1 atau 2 kerusuhan dalam setahun. Jelas, baik alam dewa asal dan sebagian besar alam dewa kekacauan secara bertahap menerima Tan Yun sebagai penguasa. Dalam hati mereka tidak terlalu peduli siapa penguasanya, yang mereka inginkan adalah kehidupan yang stabil. Dan mereka juga tahu, bahwa prinsip perubahan dinasti adalah bahwa siapapun yang mengatur alam dewa adalah tuannya. Selain itu, orang-orang dari alam dua dewa, ketika Tuoba Yingying, istri Tan Yunzong, tunangan, dan Mu Feng Sangshen menangani kerusuhan, kita dapat melihat penguasa saat ini Tan Yun, bukan tiran pembunuh. Oleh karena itu, 30 tahun telah mengubah resistensi psikologis sebagian besar dewa menjadi Tan Yun sebagai penguasa. Selain itu, Tuoba Yingying memberitahu orang-orang dari dua dewa tentang mengapa Tan Yun meninggal saat itu. Baru pada saat itulah kedua orang dari alam dewa tahu bahwa di masa lalu, Tan Yun mencari aliansi Gong Xihan dan Chang Sun Xuanqi untuk menyerang sepenuhnya untuk menghancurkan iblis luar sepenuhnya. Namun, Gong Xihan dan Chang Sun Xuanqi durhaka dan tidak melakukan yang terbaik untuk menyerang alam semesta luar, menyebabkan Tan Yun terluka parah oleh Raja Iblis Besar. Setelah itu, keduanya keji dan tanpa malu membunuh Tan Yun dan mengutuk Tan Yun karena memasuki siklus keabadian. Sejak itu, dari 30 tahun yang lalu, orang-orang dari dua dewa melawan Tan Yun dan bahkan melancarkan kerusuhan. Sekarang kebanyakan orang telah dengan tulus menyerah dan bersedia mendukung Tan Yun, bersemangat agar Tan Yun mencegah keruntuhan kosmik. Pada saat yang sama, di perbatasan alam dewa Hongmeng, bekas situs kota militer tertinggi, Chang Sun Xuanqi, Gong Xihan, dan 23 miliar pasukan elit aliansi Master Iblis Besar, masih melepaskan kekuatan suci dan kekuatan sihir, membombardir penghalang para dewa. Pada saat ini, penghalang para dewa ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Sue Ying, yang sekarang berada di alam tertinggi, melihat kehancuran yang akan datang dari pesona alam dewa, wajahnya berpura-pura bahagia, tetapi hatinya khawatir, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan. Alam dewa Hongmeng adalah akan dilanggar. Ayah dan Niangkin mungkin bukan lawan dari tentara aliansi. Ketika Sue Ying Supreme berpikir secara diam-diam, Xiao Yutian menyeringai dan berkata, ayo. Alam dewa Hongmeng akan segera dilanggar. Tan Yun, kamu bajingan, Marsekal secara pribadi harus menghancurkanmu menjadi 10.000 keping. Ada juga Bai Lianer, Huaya, kalian berdua pemberontak, aku ingin kamu mati. Pada saat ini, Raja Si Yuanzu juga mencibir. Dia melihat ke samping ke arah cucu Xuanqi dan berkata, Saudari Xian, Tan Yun membunuhmu dan orang-orangku. Ketika kita menerobos alam dewa Hongmeng, kita akan membunuh mereka semua. Tidak hanya Tan Yun yang akan mati, kita juga harus membunuh semua orang yang memiliki sedikit hubungan dengan Tan Yun. Iya, Long Sun Xuanqi menganggukkan kepalanya, dan segera mengangkat tangan Qian Qianyu, suara alam terdengar, seluruh pasukan berhenti. Mendengar itu, 23 miliar pasukan sekutu menghentikan serangan mereka. Alasan mengapa Sun Xuanqi menghentikan pasukan aliansi adalah karena alam dewa Hongmeng akan pecah, dan dia ingin menyebarkan rencana pertempuran. Segera, setelah berdiskusi dengan Gong Xihan, Raja Iblis Agung, dan Xiao Yutian, Chang Sun Xuanqi dan Xiao Yutian, dia naik ke udara, bibir Zunya terbuka dengan ringan, patah. Tiba-tiba, semburan kekuatan kacau keluar dari tubuhnya yang indah dan menarik. Berdengung. Saat kekosongan runtuh satu demi satu,
semburan kekuatan kacau itu berubah dari kekosongan menjadi telapak tangan raksasa yang kacau sepanjang 1 juta kaki, dan menamparnya ke penghalang alam dewa. Ledakan. Seiring dengan suara keras, penghalang alam dewa Hongmeng di kedalaman kota militer tertinggi tiba-tiba hancur, dan celah hingga 1 juta kaki muncul. Setelah Changsun Xuanqi meninggalkan kalimat, dia terbang ke alam dewa Hongmeng dan muncul di antara pegunungan. Gongzihan, Raja Iblis Agung, Xiao Yutian, dan Kepala Iblis Surga berubah menjadi 4 sinar cahaya dan terbang ke alam Dewa Hongmeng. Segera setelah itu, Sui Yingzizun dan pasukan aliansi 23 miliar, dari kehampaan, mengalir ke alam Dewa Hongmeng seperti semburan, menggantung di atas pegunungan, dan kegelapan itu cukup mengejutkan. Di mana orangnya? Long Sun Xuanqi mengerutkan kening, pandangannya kosong, dan tidak ada hantu. Dia dan Gongzihan dan pria kuat lainnya telah melepaskan kesadaran spiritual mereka secara ekstrim, tetapi masih tidak ada jejak Tan Yun dan pasukan Hongmeng lainnya. Sepertinya mereka bersembunyi. Mata berlumpur Gongzihan menunjukkan warna yang ganas, kita harus langsung pergi ke Huanglong dan memasuki kota Dewa Hongmeng. Xiao Yutian memiliki alis horizontal dan garis vertikal, sebaiknya kita dibagi menjadi 2 kelompok, jika tidak, kita semua pergi ke kota Dewa Hongmeng. Akibatnya, Tan Yun akan menjadi ide yang buruk untuk memimpin orang melarikan diri dari sini. Yah, Marsekal ini memimpin pasukan puluhan miliar iblis surgawi untuk menjaga tempat ini, dan kamu pergi ke kota Dewa Hongmeng. Mendengar ini, semua orang terkejut. Segera, Gongzihan, Changsun Xuanqi, Raja Iblis Agung, dan Kepala Iblis Surgawi, memimpin 13 miliar pasukan aliansi, dan terbang megah dan megah menuju langit selatan. Sebulan kemudian, ketika Changsun Xuanqi, Gongzihan, dan pasukan sekutu lainnya muncul di atas sebuah kota di alam Dewa Hongmeng, mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota itu. Semua orang berpikir, kota ini adalah yang paling dekat dengan kota militer tertinggi, dan pasti Tan Yun yang membuat orang-orang di kota pindah ke tempat lain. 1 tahun kemudian, dalam perjalanan, Sun Xuanqi dan yang lainnya melewati ratusan kota kosong, dan akhirnya tiba di luar kota Dewa Hongmeng. Tapi pemandangan di depannya membuat Changsun Xuanqi dan yang lainnya marah. Tetapi melihat gerbang kota Dewa Hongmeng dibuka, tidak ada seorang pun di kota itu, dan sebuah monumen batu berdiri di depan gerbang. Pada loh batu itu tertulis dengan nyaring. Changsun Xuanqi, Gongzihan, dan Raja Iblis Agung, ketika Anda melihat tulisan itu, jika tidak mengejutkan, saya, Tan Yun, telah memimpin pasukan Hongmeng untuk menduduki sarang Anda. Hahaha, jangan marah, kamu sangat marah. Saya merasa konyol untuk Anda semua, berjuang keras di alam Dewa Hongmeng selama ribuan tahun, tetapi pada akhirnya bukan apa-apa. Oh, ya, ada 3 juta miliar orang dari alam Dewa Hongmeng saya. Saya membiarkan mereka memasuki jantung Hongmeng dan membawa mereka pergi. Sekarang alam Dewa Hongmeng kosong, tidak ada seorang pun. Kamu tidak dapat membunuhmu bahkan jika kamu ingin membunuhnya, aku senang hanya dengan memikirkannya. Saya melihat Anda menyedihkan, jadi untuk sementara saya memberi Anda alam Dewa Hongmeng. Raja Iblis Agung, Gongzihan, dan Changsun Xuanqi, kita sudah memiliki darah dan darah, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. 2800 tahun kemudian, di luar kota tentara tertinggi, kami akan bertarung sampai mati. Apakah Anda datang atau tidak? Saya akan menunggu Anda di luar kota tentara tertinggi. Tanda tangan, Tan Yun. Di bagian bawah prasasti, tanggal ketika Tan Yun meninggalkan tulisan tangannya terukir. Ada 3 alasan mengapa Tan Yun setuju untuk bertarung. Pertama, Tan Yun bermimpi membunuh Changsun Xuanqi, Gongzihan, dan Great Demon Lord. Dia tidak ingin menggunakan konspirasi dan trik apapun dalam pertempuran pamungkas. Dia harus mengalahkan musuh dengan bermartabat untuk melampiaskan amarahnya. Kedua, Tan Yun tahu bahwa ketika dia menyelesaikan pelatihan tubuh Tyrant Hongmeng Orde ke-28, hanya ada sedikit waktu. Sampai alam semesta meledak. Dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak untuk mencari lawan saat itu. Ketiga, Tan Yun ingin menjelaskan kepada ketiga dewa bahwa dia adalah raja terkuat. Di alam semesta yang mengadvokasi yang kuat ini, jika dia ingin para dewa dari alam dewa kekacauan dan alam dewa asal untuk menyerah dengan sukarela, dia harus adil dan jujur kalahkan Changsun Xuanqi dan Gongzihan. Oleh karena itu, Tan Yun merilis pernyataan perang. Setelah membaca tulisan tangan di tablet batu,
dahi Changsun Xuanqi ditutupi dengan butiran keringat, dan wajahnya pucat dan menakutkan. Dia gemetar karena marah, dan dia mengangkat rambutnya dengan peluit panjang. Tan Yun, jika kamu berani menyerang orang-orangku di Chaos God City, aku akan memotongmu ribuan kali. Tubuh tua Gong Zihan bergetar hebat, dan amarahnya menyerang hatinya. Dia menyemburkan seteguk darah di tempat, dan berteriak dengan marah, saya sangat marah, saya sangat marah. Anda bisa membayangkan kemarahan di hati Gong Zihan. Dia selalu berpikir bahwa Tan Yun membunuh cucu Tangnya sendiri dan memusnahkan suku alam abadi Si Yuan. Dia tidak sabar untuk ram Tan Yun. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia membutuhkan 10.000 tahun untuk menerobos alam Dewa Hongmeng dan ingin membunuh Tan Yun. Akibatnya, orang Hongmeng God Realm pergi ke gedung dan tidak menangkap Tan Yun. Dapat disalin oleh Tan Yun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kamu pantas mendapatkannya. Sueying Zizun mencibir di dalam hatinya, tetapi dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dia mendukung Gong Zihan, dan menghibur, Tuan telah tenang, ini adalah akhir dari masalah, kita masih dengan cepat kembali ke alam dewa asal lihatlah. Yah, itu hanya bisa begitu. Gong Zihan menelan darah dari mulutnya ke perutnya, dan melihat ke samping ke arah Long Sun Xuanqi. Kakak, alam dewa Hongmeng adalah yang paling dekat dengan alam dewa kekacauan. Biarkan aku menemanimu ke alam dewa kekacauan terlebih dahulu. Lihat, oke. Setelah menjawab jawabannya, Changsun Xuanqi melihat ke samping pada Raja Iblis Besar dan berkata, sumpah darah aliansi kita adalah bahwa kita tidak boleh saling membunuh sebelum kita membunuh Tan Yun, apakah kamu ingat? Tentu saja Tuan Iblis ini ingat. Master Iblis yang hebat berkata, jangan khawatir, Raja Leluhur Kekacauan, Master Iblis ini akan memenuhi perjanjian sumpah darah aliansi, bahkan jika Master Iblis ingin melakukannya terhadap Anda sekarang. Ayo pergi, alam Dewa Hongmeng tidak ada lagi, Tuan Iblis ini akan menemanimu ke alam Dewa Kekacauan. Selanjutnya, tentara konfederasi kembali ke kota tentara tertinggi selama 1 tahun dan 1 bulan. Pada akhirnya, kami bernegosiasi dengan Xiao Yutian, dan Xiao Yutian untuk sementara menduduki kota militer tertinggi, memimpin pasukan 23 miliar aliansi, dan memblokir pintu masuk ke alam Dewa Hongmeng. Setelah berdiskusi, Raja Iblis Agung, Kepala Iblis, Changsun Xuanqi, Gong Zihan, Sueying Zizun, dan murid Changsun Xuanqi Baixi Zizun, terbang menuju perbatasan alam Dewa Kekacauan bersama. Beberapa bulan kemudian, ketika Changsun Xuanqi dan yang lainnya tiba di kota militer perbatasan pertama dari alam Dewa Kekacauan, mereka menemukan bahwa mayat-mayat di kota militer itu seperti gunung, dengan noda darah kering di mana-mana. Dan celah alam dewa di alam dewa kekacauan di benteng telah terisi. Melihat mayat yang tak berujung, Sun Xuanqi memerah karena marah. Tan Yun, aku ingin membunuhmu. Setengah bulan kemudian, ketika semua orang tiba di kota militer kedua, masih ada tulang di mana-mana di kota, dan celah di penghalang para dewa di kota militer yang tandus itu terisi. Dalam sekejap, 4 tahun telah berlalu. Selama periode itu, Changsun Xuanqi dan yang lainnya melihat lebih dari 100 kota militer di perbatasan alam dewa kekacauan. Apa yang membuat Changsun Xuanqi marah adalah bahwa semua celah di alam dewa benteng telah terisi. Dengan kata lain, dia tidak bisa memasuki alam dewa kekacauan. Di puncak gunung yang sepi, Changsun Xuanqi tidak bisa menahan amarah di hatinya lagi. Tubuhnya bergetar, dan seteguk darah merah menyembur keluar dari mulutnya. Tuan, ketika Baixi Zizun ingin mendukung Changsun Xuanqi melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, kamu baik-baik saja untuk guru. Segera, dia menatap Gong Zihan dan berkata dengan ekspresi sedih, ayo pergi, aku akan menemanimu ke perbatasan alam Dewa Si Yuan untuk melihatnya. Iya, Gong Zihan menghela nafas, dan dia dan yang lainnya melayang ke udara dari puncak yang sunyi dan terbang menuju perbatasan alam Dewa Si Yuan. Dalam perjalanan, Gong Zihan menduga bahwa perbatasan alam Dewa Si Yuan telah dilanggar oleh tentara Hongmeng, tetapi setelah dia menghabiskan 3 tahun mengawasi semua benteng, dia masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tan Yun telah merebut alam Dewa Si Yuan. Apa yang membuat Gong Zihan semakin marah adalah bahwa sebuah monumen besar didirikan di luar setiap benteng. Di setiap monumen besar, proses tentara Hongmeng merebut setiap benteng. Beberapa monumen mengatakan bahwa pasukan alam Dewa Si Yuan di benteng bersedia menyerah dan membuka gerbang kota. Beberapa monumen mengatakan bahwa mereka yang tidak tunduk dibunuh. Dalam sekejap,
Gong Zihan tampak berusia puluhan tahun. Tubuh tuanya bergetar hebat, mengangkat kepalanya dan menjerit, 3 darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya memerah karena marah tanpa berbicara, dan matanya yang keruh menunjukkan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warna kekerasan. Tuan, itu sangat menyakitkan tubuhku. Sui Ying Supreme melangkah maju dan menghibur. Biarkan guru sendirian. Gong Zihan mengangguk dan memejamkan matanya. Setelah keheningan yang lama, dia membuka matanya dan menatap Chang Sun Xuanqi dan berkata, masalahnya sudah selesai, kami masih kembali. Kota militer tertinggi. Hanya menunggu Tan Yun di kota militer tertinggi. Alam semesta akan runtuh. Dia sangat ingin mencegah runtuhnya alam semesta seperti kita. Kami ingin mendapatkan hatinya pencerahan agung. Dia juga ingin mendapatkan hati asal dan kekacauan kita. Dia pasti akan pergi ke kota militer tertinggi sesuai dengan waktu yang dinyatakan dalam deklarasi perang. Pada saat itu, sudah waktunya bagi kita untuk istirahat dengannya. Mendengar ini, Sun Xuanqi yang tertua mengangguk setuju, dan kemudian menatap Master Iblis Agung dan Komandan Iblis, kamu sebaiknya bersama kami. Saya selalu merasa bahwa Tan Yun sangat sulit untuk dihadapi. Kami ingin bersama sekarang, dan jangan beri Tan Yun kesempatan untuk menerobos. Jadi kalian ayah dan anak jangan kembali ke alam semesta luar untuk mencegah Tan Yun menyiapkan penyergapan di jalan. Raja Iblis Besar yang telah berubah menjadi bentuk manusia mengangguk dan berkata, oke. Setelah itu, kerumunan kembali ke kota militer tertinggi selama beberapa tahun. Ketika mereka kembali ke kota militer tertinggi, Xiao Yutian secara pribadi mengawasi pembangunan dan memerintahkan orang untuk membangun kembali kota militer tertinggi. Kota militer tertinggi hari ini 3 poin lebih megah dari kota Dewa Hongmeng. Kota militer tertinggi, Kamar Deputi. Chang Sun Xuanqi, Raja Iblis Agung, dan Gong Zihan mengambil tempat duduk. Xiao Yutian dan pelatih kepala Tianma mengambil kursi baris kedua. Di kursi baris ketiga, ada Sui Ying Zizun dan Baixi Zizun. Di kursi di belakang, duduk adalah binatang berdaulat dewa yang telah berubah menjadi bentuk manusia, Jenderal Para. Dewa, dan pusat kekuatan dari alam berdaulat dewa dan dewa atas di alam dewa kekacauan dan alam dewa asal. Long Sun Xuanqi perlahan bangkit dari tempat duduknya, dan matanya yang indah memancarkan cahaya lembut dan berkata, masih lebih dari 2.700 tahun sebelum tanggal pertempuran dengan tentara Hongmeng. Selama periode ini, kita tidak bisa hanya menghabiskannya seperti ini. Raja leluhur mengusulkan untuk memasuki alam dewa Hongmeng untuk menemukan saluran ke alam dewa kekacauan. Pada awalnya, Tan Yun mengambil keuntungan dari serangan kami di kota militer tertinggi dan mengambil alam dewa Hongmeng dan meninggalkan alam dewa Hongmeng secara diam-diam. Dia pasti telah tiba di alam dewa kekacauan terlebih dahulu, karena alam dewa Hongmeng bersebelahan dengan alam dewa kekacauan. Saat itu, kami mengatur Eyeliners secara terpisah dan berbaring di celah di alam dewa yang diisi oleh alam dewa Hongmeng. Eyeliner ini menegaskan bahwa Tan Yun tidak meninggalkan celah yang dia isi di masa lalu. Kemudian, dengan kata lain, Tan Yun tahu bahwa Dewa Hongmeng ada tempat di dunia untuk mencapai alam dewa kekacauan. Raja leluhur curiga bahwa ada tempat di alam dewa Hongmeng di mana penghalang alam dewa sangat lemah. Tan Yun memimpin pasukan Hongmeng melewati penghalang dan mencapai alam dewa kekacauan. Selama kita bisa menemukan alam dewa yang lemah, pesona, kamu juga bisa pergi ke alam dewa kekacauan dan membunuh Tan Yun secara mengejutkan.